Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Iksan Racing. Dan kali ini kita akan episode merakit mesin dari nol. Nah, sebelumnya mohon maaf nih, gue nggak bikin intro karena gue kelupaan juga. Dan gue mesti cari duit buat lanjutin proyek ini. Dan kalian tahu juga ya, sponsor-sponsor gue tahun kemarin sudah banyak yang habis. Jadi gue harus pitching, cari sponsor, cari dana buat lanjutin proyek, dan lain-lain. Sehingga gue bikin video sekedarnya aja. Oke semuanya, mesinnya udah turun lagi. Entah keberapa kalinya, udah banyak banget ya pokoknya. Terus sekarang bisa kalian lihat headernya udah full ke las semua. Tadi di tim Ponjai ada Adam, ada Bang Freddy, Bang Pepe, ada Rudy, ada Mas Nur dan kawan-kawan udah ngebantuin, udah bikin semua jadi. Dan sekarang mesinnya turun. Kalian kita kan nanti ada yang mau dilas juga di bagian dalam tuh karena mentok header. Terus banyak ya bolong-bolongin jalur kabel, ada yang berubah juga, oksigen sensor berubah. Dan yang paling penting itu kita mau fitting untuk jalur turbonya nih, ada jalur oli, jalur air, dan kawan-kawan jalur baliknya. Itu kalau di dalam mesin itu agak susah dan cenderung takutnya miring-miring. Jadi mending kita keluarin dan kita mau pastiin di luar mesin. Jadi nanti gua akan shot secara detailnya. Terus karena hari ini hari bulan puasa ya, gua nggak mau banyak ngomong, aus. Jadi video-video aja ya. Oke. Nih yang gue bilang tadi, ini jalur oli masuk buat ke turbo. Nanti dia akan ke sebelah sini dari blok mesinnya tuh, datangnya dari sini masuk ke atas. Terus yang paling penting itu adalah jalur baliknya. Nah, jalur baliknya itu karena turbonya beda, lebih gede, BMW itu di sini nggak masuk nih. Kenapa nggak masuk? Karena jalur oli itu harus cenderung lebih lurus, selurus mungkin ke arah carter atau oil pan. Kalau dia miring atau dia agak belok, nanti olinya akan berhenti di tengah-tengah, menyebabkan turbonya itu rusak. Jadi kita bikin ini pakai AN8, terus nanti kita bikin baru, udah gue tanda di sini, ada weld bungnya nih, tinggal kita las, masuk ke sini, terus lurus deh begitu. Ya kurang lebih lah ya. Yang penting itu pastikan kalau masang turbo, jalur olinya itu selalu lurus. Atau miring sedikit boleh, jangan sampai dia olinya nyangkut di tengah jadi olinya nggak balik, itu yang paling bahaya, bisa ngebul turbonya. Terus jalur air juga sama, kita udah fitting sini. Nah karena airnya ada di bawah header sini nih, makanya gue bilang kenapa mending turunin aja deh mesinnya, jadi enak ngemal-ngemal fittingnya. Nanti kita akan bikin kayak gini, set langsung ke air turbo, terus ke sana dan segala macem. Sekalian kita ngecek beberapa yang lain-lainnya. Nah setelah selesai fitting oilnya dan segala macam, mesinnya kita bongkar dan kita akan bawa ke Astra. Kenapa kita bawa ke Cilandak? Kenapa kita bawa ke Astra Cilandak? Karena di Astra Cilandak itu punya special tools untuk masang mesin-mesin ini, kayak masang cam, krek as dan segala macam tuh ada special toolsnya dan harus lurus. Makanya nanti kita akan bawa ke Astra biar masangnya bener daripada ngira-ngira ya. Oke, lanjut kita ke video bongkar-bongkar lagi. Oke semuanya, sekarang kita sudah sampai di headquarters atau di kantor pusatnya BMW Astra Cilandak. Dan sekarang gue sudah ada di ruang overhaulnya alias tempat untuk bongkar mesin di dealer resminya Astra Cilandak. Dan ini mesinnya udah jadi ya, cover plate-nya gue bikin warna merah karena gue terinspirasi dengan Papa Dakis juga. Ngecatnya pakai Pilox, mudah-mudahan kuat karena mesin yang lama itu juga pakai Pilox, tapi ya alhamdulillah kuat juga. Terus nanti sekarang kita akan bikin video bagaimana caranya kita ngerakit mesin ini dari scratch sampai bentuk seperti ini lah ya. Tapi ya ini ilmunya juga nggak gue bilang 100% benar karena gue ada beberapa yang lihat dari manual booknya Astra dan juga dari based on based on pengalaman gue juga gitu ya. Jadi gue combine antara ilmu dealer dan ilmu pengalaman lapangan, itu gue combine di satu dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita mulai dari cylinder head. Ini cylinder headnya dari B48. Kita akan mulai dari sini dulu karena kita bisa masang cylinder head tanpa harus dibongkar semuanya. Jadi gue rencananya pengen rakit dulu semua cylinder headnya jadi satu, baru nanti gue tinggal tempelin aja ke cylinder block. Sebelum kita rakit, gue harus porting dulu. Ya nggak terlalu besar sih karena bawaan dari B48 itu udah cukup besar. Jadi gue cuman bikin-bikin sudut aja, nggak terlalu ekstrim. Dan ini kalian lihat sebelum di porting sudah lumayan besar kan, tapi pengen gue halusin dan gue bikin sudutnya biar lebih tajam agar lebih bagus. Dan ini proses dari 50% pengerjaan porting, scoop lumayan berbeda dari sebelumnya. Dan nanti kalau udah semuanya udah selesai, tinggal kita poles aja biar makin kinclong dan juga permukaannya itu smooth. Nggak ada ibaratnya kulit jeruk ya. Jadi langsung smooth aja, tinggal kita poles biar kinclong.
Pada bagian klepnya jangan lupa kalian bersihkan sampai benar-benar bersih, dan bersihnya itu nggak bisa asal-asalan alias pakai amplas dan sikat kawat segala macam, karena nanti akan melukai dari sudut klepnya sendiri. Jadi yang gue lakuin di sini adalah gue menggunakan namanya itu Scotch Brite. Scotch Brite itu biasa dipakai buat cuci piring yang bagian kasarnya itu, dan itu bisa membersihkan permukaan klep tanpa merubah sudutnya. Jadi gue pakai Scotch Brite dibandingkan pakai amplas, karena amplas itu ya kalian tahu ya, itu kan sangat kasar sekali. Memang lebih bersih, tapi bisa melukai sudut dari klep sendiri. Kalau misalkan nanti sudut klepnya rusak, itu dapat menyebabkan kebocoran di bagian klep. Jadi kalian tempelin aja di bor, dan juga nanti bornya kan akan otomatis muter. Tinggal kalian pakai Scotch Brite aja deh kayak gini. Cukup gampang, simple, tanpa melukai klepnya. Oke guys, sekarang kita mau nutup lubang direct injection-nya, yang itu ada di sini. Jadi jangan lupa atau jangan keliru ya. Ini lubang busi. Ini lubang direct injection, jadi nozzle-nya itu langsung ke combustion chamber. Nah, karena posisinya tuh di sebelah sini, otomatis untuk ngegedein klep tuh agak susah ya, karena pasti akan nempel. Dan cara nutupnya itu kalau gue pakai aluminium atau besi, yang ukurannya itu kemarin gue bubut lebihin 0,3 mili dari lubangnya ini. Nah, setelah kita lebih 0,3 mili, nanti kita akan panasin. Sesuatu yang panas itu kan pasti akan mekar. Nah, pas pada saat dia mekar, ininya kita dinginin, taruh di es batu lah atau di mana, pokoknya sedingin-dinginnya mungkin. Terus kita coba press masuk ke sini. Semoga perhitungan gua itu benar. Jadi lubang direct injection-nya akan ketutup dan tidak akan menyebabkan masalah karena kita udah pakai side injection atau port injection. Cara pasangnya cukup simple, kalian nggak perlu bawa ke tukang bubut, cukup lakuin yang gue lakuin nih. Gue pakai pemanas torch gitu, biasa gue pakai buat masak sih, tapi ini gue pakai buat manasin. Kita fokuskan apinya ke lubang direct injectionnya sampai benar-benar panas. Jadi jangan sebentar doang panasin ya, benar-benar kayak 10 menit, 15 menit kalian panasin. Dan kalau sudah panas, itu bisa mekar. Nah, di sini kalian bisa lihat juga, gue sekarang ngecek hasil porting gue, flow-nya seperti apa, kelihatan nih dari apinya. Cukup lumayan menarik ya. Karena gue kalau misalkan ada yang kurang bagus bisa gue revisi sekalian. Dan kalau sudahnya sudah panas, kalian tinggal masukin aja insertnya dan kalian pukul pakai palu. Insertnya kalian bisa dinginin dulu atau room temperature juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ada perbedaan antara lubangnya dan juga insertnya. Kayak gini cukup gampang dan nggak perlu susah ke tukang bubut. Ini dia hasilnya. Semuanya sudah tertutup rapat dan ini contoh sebelumnya. Yang kalian perhatikan adalah semua permukaan harus rata dengan silinder headnya. Jangan sampai ada yang nongol. Setelah semua sudah ready, saatnya kita pasangin klep, seal klepnya dulu. Jangan lupa ya, nanti kelupaan pasang seal klepnya. Nah, seal klepnya tuh ada dua ukuran, ada intake dan exhaust. Itu ada beda 1 mili antara intake dan exhaust. Per klepnya juga jangan salah pasang, karena ada perbedaan 1 mili antara klep intake dan klep exhaust. Dan setelah kita pasangin, nanti kita pakai spring kompresor. Dan di sini alatnya cukup berbeda sekali dengan yang bisa gue pakai. Ini ada special toolsnya dari BMW. Cara pasangnya itu jadi lebih mudah dibandingkan kayak biasanya ya. Kalau biasanya kan harus diputer-puter, pindah segala macam. Nah, ini cuman dimasukin ke tiang seperti ini dari atasnya head. Nanti kalau sudah terpasang, special toolsnya tinggal kita dorong aja klepnya ke bawah. Jadi si klepnya itu bisa kita masukin kukunya. Nah, ini gampang banget masangnya. Nggak perlu bolak-balik head dan segala macam. Mempermudah gua untuk memasang kuku klepnya. Dan ini adalah hydraulic lifternya, jadi fungsinya itu nanti akan ada di bawah camshaft untuk ngebantu dorong klepnya juga. Jangan lupa kalian preload dulu alias diisi olinya biar nggak terlalu ngempos pada saat starting di awal. Dan sekarang kita pasang camnya, pastikan semuanya lurus, nggak ada yang seret dan segala macam dari intake cam dan juga exhaust camnya. Yang kalian lihat di sini adalah gear dari Valvetronic-nya. Jadi di BMW itu ada namanya Valvetronic, fungsinya itu dapat meningkatkan bukaan klep. Jadi kayak liftnya. Lift klep itu bisa diatur dari ECU, bisa lebih tinggi 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan seterusnya, tergantung dari durasi Valvetronic yang nanti kita atur dari ECU-nya. Nah, seperti inilah pergerakannya contohnya. Sekarang kita akan masang camshaft-nya. Yang kalian perlu perhatikan pada saat pasang camshaft itu kelurusan dari pada saat kita ngencenginnya. Jangan sampai terlalu terburu-buru, akibatnya dari sequence yang tidak teratur menyebabkan camshaft itu bengkok. Nah, kalau udah bengkok, lama-kelamaan bisa retak dan bisa patah. Itu adalah krusial banget pada saat kita masang camshaft.
Nah, sekarang ini adalah per dari Valvetronic-nya. Untuk masang per ini diperlukan SST karena cukup keras dan cukup sulit kalau nggak pakai special tools. Itu ada posisinya di bawah dari si hydraulic lifter yang nanti kita akan pasang. Dan dia akan nahan si lifternya itu untuk tidak jatuh karena bagian itu adalah untuk menyambung dari Valvetronic atau camshaft ketiga dari intake-nya. Cara penggunaan special toolsnya cukup lumayan mudah karena alat-alatnya tuh cukup komplit dan juga sangat presisi banget. Nah, kalian tinggal tempelin aja per Valvetronic-nya ke dalam special tools dan pastikan semuanya benar-benar lurus karena di situ ada bagian magnet yang harus ketempel. Dan kalau semua sudah ketempel, nanti kalian masukkan ke dalam jignya alias table-nya itu yang gue jepit ya. Nah, ini kita press dan pastikan di ujung per clamp-nya, di ujung per Valvetronic-nya itu ada kayak semacam got atau groove-nya. Itu harus bener-bener lurus. Jangan sampai nanti di groove-nya ini bisa melejit atau bengkok. Nah, ini yang menyebabkan per clamp-nya bisa lompat nanti pada saat di camshaft. Jadi ini yang harus diperhatikan. Setelah kalian press dan dikunci, itu ada kunciannya nanti. Itu tinggal kalian pasang aja ke dalam atau ke bawah dari Valvetronic-nya. Nanti kita akan lanjutkan prosesnya lagi. Melihat seperti apa pada saat sudah terpasang. Dan ternyata cara pasangnya cukup lumayan mudah, nggak terlalu ribet kayak yang gue pikirin ya. Jadi tinggal kita pastiin semua posisinya sudah lurus dan kita adjust pakai kunci L Valvetronic-nya, liftnya ya. Karena kan tadi gue main-mainin, kita sampai benar-benar free dan semuanya sudah terpasang. Tinggal kita buka lock-nya dan per Valvetronic-nya sudah terpasang deh. Setelah terpasang memang agak sedikit susah dilihat, tapi posisi pernya itu persis berada di bawah rocker armnya. Jadi rocker armnya itu ketahan, dan kalau ini melejit, rocker arm itu bisa jatuh menyebabkan kerusakan mesin ya, klepnya tabrakan piston, camnya jadi botak dan lain-lain. Ini kalian harus perhatikan banget, jangan sampai miring. Kalau sampai miring, pernya bisa melejit. Ya simple sih, tapi sangat krusial banget dan ngebantu power mesin ini optimal atau tidak. Nah, ini adalah Valvetronic-nya. Kalau semuanya sudah terpasang seperti ini, jadi bisa kita cek-cek, jangan sampai ada yang melejit, dan cara masang juga gampang. Nah, ada info lagi buat kalian, yaitu adalah baut head-nya sendiri. Baut head B48 ini, kalau dilihat kayak sama aja ya, tapi kalau kita bandingin dengan mesin lama atau M50, jauh banget berbeda. Satu, panjangnya itu nggak nyampe setengahnya. Jadi baut head B48 tuh bener-bener nancep ke ujung bloknya paling dalam sekali untuk memperkuat cylinder head, dan juga diameternya itu ada perbedaan. Kalau misalkan lihat segini nggak kelihatan ya, tapi kalau kita bandingkan itu ada 1 mm lebih lebar dibanding mesin BMW yang lama. Jadi ini adalah revisi dari BMW untuk memperkuat cylinder head, untuk kena boost, turbo, dan lain-lain. Ya revisi yang simple tapi menurut gua sangat efek sekali untuk mesin aplikasi turbo. Pada bagian crankshaft ini menarik sekali karena crankshaft udah mulai modern ya. Kalau crankshaft lama itu jalur olinya nggak seperti ini. Kalau ini namanya direct oiling. Jadi dari lubang oli ini kalau kita masukin itu tembus ke bagian conrodnya. Sedangkan kalau mesin-mesin lama seperti 2JZ, RB dan lain-lain itu indirect. Jadi ada buntu di antara jalur olinya. Kalau buntu itu menyebabkan kotoran mengendap dan bisa masuk ke dalam metal dan lain-lain. Nah, seperti inilah contohnya ya. Nah, kalau B48 semuanya sudah direct. Jadi oilingnya itu per individu silindernya. Sangat bagus sekali. Dan ini adalah bore gauge. Bore gauge ini biasanya gue pakai untuk menghitung clearance atau diameter dalam, dan sangat akurat sekali. Tapi memang harganya cukup lumayan mahal. Buat kalian kalau yang mau DIY atau ngerakit mesin sendiri, ada lagi nanti gue akan kasih tahu yang lebih murah. Tapi sekarang gue akan pakai ini untuk menghitung cylinder wall dari cylinder block B48 gue. Nah, di sini gue agak kaget juga ya, karena ternyata cylinder wall B48 itu berbeda. Biasanya cylinder wall itu lurus dari atas ke bawah tuh diameter harus sama. Tapi di sini ada teknologi yang unik dan gue nggak bisa share ke kalian karena harus dirahasiakan kata mereka ya. Dan awalnya gue kira rusak, tapi ternyata begitu gue cek speknya dan cek beberapa blok yang lain, memang begitu ukurannya. Jadi cukup unik juga. Setelah kita menghitung cylinder wall, sekarang saatnya kita menghitung pistonnya. Walaupun pistonnya ditulis 82 mm, tapi ternyata kalau diukur secara akurat itu 8,1 sekian-sekian. Nah, cara ngukurnya itu 10 mm dari bawah skirt. Itu adalah ukuran yang paling akurat.
Dan nanti diameter cylinder wall dikurangi dari diameter piston adalah wall to clearance-nya. Untuk main bearingnya gue menggunakan Kings bearing karena di luar juga bearing standar tidak cukup kuat. Ya gue lihat-lihat dari Papadakis dan juga Michael Ekesa dan lain-lain, mereka ganti pakai Kings, jadi gue ikutin rekomendasi dari mereka. Dan untuk masang bearing itu ada upper dan juga ada bottom. Nah ini jangan sampai ketukar posisinya. Yang upper itu nempel ke bloknya, yang bottom nempel ke capnya. Nggak boleh ketukar ya, kalau ketukar motor kalian bisa langsung rusak. Nah, masangnya juga itu harus lurus nih, ujung sini dan ujung sini tuh harus rata dengan bloknya. Karena kalau sampai miring nanti ada namanya crash tension, itu menyebabkan posisi bearingnya tidak sempurna dan bisa menyebabkan ada kayak lipetan gitulah ya, itu bisa rusak. Dan juga yang harus diperhatikan, lubang olinya harus benar-benar lurus, jangan sampai ada yang miring. Yang kayak gini nih, jadi harus tembus ke bawahnya itu lurus, jangan sampai ada yang miring. Nanti bisa jadi oiling issue. Oke, ini dia alat yang gue bilang lebih murah dari bore gauge, ada namanya plastic gauge. Jadi nanti ada lilinnya bisa kita pasang situ, dan di sini ada ukuran-ukurannya. Kalian bisa lihat, nanti kalian cocokkan. Dan clearance-nya sendiri kalau untuk main bearing itu gue dari 022 sampai 030. Nggak terlalu longgar karena di main bearing itu adalah untuk membuat pressurized oil pressure. Jadi jangan terlalu longgar juga. Nah ini biasanya sih gue pakai segini, bukan rekomendasi ya, cuman biasanya. Nah caranya itu ya kita pasang dulu cranknya. Nah ini suka dukanya kalau bikin mesin ya, kita pasang, kita buka, kita pasang, kita buka. Nah ini lilinnya kita taruh di main journal. Kayak seperti ini semuanya gue taruh dengan ukuran yang kurang lebih sama. Dan setelah semuanya terpasang, nanti kita akan tutup dengan main capnya atau metal duduk orang Indonesia bilangnya ya. Nah, kita pasang dan juga kita kencangkan sesuai dari spesifikasi yang kita mau atau spesifikasi dari manual booknya. Nah ini dia, kita pasang semuanya sampai benar-benar rata, dan jangan lupa kita momen ikutin dari spesifikasi yang direkomendasikan atau yang seharusnya, tergantung kalian dari engine builder ya. Nah yang paling sebel adalah kita udah kencengin semuanya selesai, itu bukan berarti pekerjaannya selesai, tapi ya kita buka lagi semuanya, ngulang lagi dari awal. Kenapa kita buka? Karena kita mau melihat lilin yang tadi kita masukin itu terjepit dan lebarnya atau ukurannya sesuai dengan mana dari plastic gauge yang nanti ada di ukurannya itu. Dan ini dia hasilnya, semua sudah terjepit dari main cap, udah rata semuanya. Dan sekarang kita ukur menggunakan meteran atau indikator yang kita dapat dari plastic gauge-nya. Nah di sini ada ukurannya 025, 038 dan 050 ya. 3 itu aja yang kalian fokusin. Nah, kalian ukurin dan samain yang mana nih. Ini di 38 nggak cocok, di 250 masih terlalu lebar, berarti masih di angka 30-an. Nah sesuai dari rekomendasi atau sesuai spek yang gue inginkan, nggak terlalu longgar dan nggak terlalu rapat, biar ada margin errornya juga lah sedikit untuk vibrasi mesin. Dan ini ada oil squirter, fungsinya itu untuk mendinginkan piston dari bawah ya, dia nyemprotin oli dari bawah. Dan di dalamnya ada check valve, jadi dia baru aktif dari pressure tertentu, nggak selalu aktif. Nah fungsinya check valve itu biar pressure oli tetap terjadi di crankshaft dulu, baru kalau misalkan nanti sudah berlebih dia akan nyemprot ke nozzle-nya dan nyemprot ke bawah piston. Walaupun bautnya cuman kecil, tetap gua harus momen biar aman lah ya daripada copot di tengah jalan. Nah ini kebiasaan gue juga, kalau gua masang bearing itu gue selalu kasihin ATF di belakangnya. Fungsinya apa? Biar mendorong kotoran-kotoran yang ada atau nempel di dalam atau di bloknya. Jadi dia akan kedorong keluar, tinggal kita lap aja. Ya ini boleh kalian lakuin, boleh enggak. Dan yang harus dilakuin adalah pada saat bearing sudah terpasang, semprot dengan angin, pastikan kompresor nggak ada air dan benar-benar bersih, nggak ada debu atau kotoran yang nempel. Terus kita pasangin assembly loop. Kasih yang banyak aja kalau gue ya, daripada lu ngirit-ngirit, mendingan banyak aja sekalian. Dan setelah semuanya terpasang, baru kita pasang lagi crankshaftnya. Jadi ya kayak tadi gue bilang, bongkar pasang nggak kelar-kelar. Tapi ya suka dukanya bikin mesin ya seperti ini. Kalau mau sempurna ya makan waktu yang cukup lumayan lama. Nah ini dia sudah terpasang. Nah ini salah satu tips buat kalian juga, kasih marking atau tanda di bautnya pada saat kalian momen, jadi nggak lupa baut mana yang tadi sudah terpasang. Dan semua sudah
Dicek, kita cek juga, kita puter, nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang seret, semuanya enteng, berarti semuanya normal. Ada satu lagi teknologi yaitu balancer shaft di B48 ini. Jadi pada saat top kita mesti lihat nih ada gear di sini, tandanya ke atas, dan di sebelahnya juga ada gear, tandanya sama-sama ke atas. Fungsinya apa? Dia untuk meredam vibrasi dari 4 inline 4 cylinder ini. Nah, ini adalah balance counterbalance-nya. Itu yang harus kalian perhatikan. Kita lanjut ke conrod bearing. Kalian lihat ini conrod bearingnya ada dua warna, satu coating dan satu biasa. Tapi ternyata dari info di luar itu coating tidak kuat untuk aplikasi balap. Maka itu kita pakai dari ACL Race atau ACL bearing. Nah, ini kita akan ganti bearingnya pakai ACL. Ya udah terbukti untuk balapan itu sangat kuat. Sementara untuk OEM-nya kita nggak pakai dulu. Nah, ini contohnya ACL yang sudah terpasang, tidak ada coating di atasnya, sedangkan yang standar ada coating bagian atas. Nah, coating ini katanya sih buat teknologi stop and go, jadi dia ngebantu ngeredam tapi tidak kuat untuk high RPM dan juga high vibration. Untuk spesifikasinya kita torsi di angka 7 kilo. Nah, ini lilinnya sudah terjepit, dan untuk clearance-nya biasanya itu buat mobil balap atau mesin balap gua di 0,030 sampai 0,050. Nah, ini bukan rekomendasi tapi yang biasa gue pakai. Kalian boleh ngikutin atau kalian boleh eksperimen sendiri. Yang penting conrod itu boleh agak sedikit lebih lebar, dan piston ringnya ini kalian harus tandain ya, karena satu set ini ada 3 piston ring dan nggak boleh ketuker mana silinder 1, 2, 3, dan 4, karena silinder wall itu kan agak sedikit berbeda, jadi harus pasti sama. Dan ada bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah itu juga tidak boleh tertukar, harus sama per silindernya dan harus sama sequence dari atas dan bawahnya. Dan pasangnya tidak boleh asal-asalan. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Cara taunya gimana? Lihat nih, di sini ada tulisan top. Nah, itu adalah menghadap ke bagian cylinder head. Jangan sampai tertukar. Kalau tertukar bisa patah piston ringnya. Jadi tugas kita sekarang adalah mengecek gap atau clearance antara ring piston ini. Jangan sampai terlalu rapat. Dan kalau misalkan cara ngeceknya itu kita dorong pakai piston yang ada ringnya, kita dorong kira-kira ya seperempat masuk atau setengah masuk maksimal, kayak ngitung jarak piston geraknya aja segimana. Dari situ kita kelihatan gapnya. Nah, kenapa kita harus atur? Karena kalau terlalu rapat itu bisa bertemu antara dua sisi ini. Kalau sudah bertemu, dan kalau panas kan sesuatu mengembang ya, jadi pasti ketemu dan itu bisa patah, itu bisa ngedorong boring jadi lecet ataupun piston bisa jadi bolong. Gapnya sendiri gue kasih itu di 0,020 sampai 0,035. Tergantung kalian mau lebih lebar atau enggak. Kalau misalkan lebih lebar tuh biasanya kompresinya agak sedikit turun, dan tapi kalau terlalu rapat itu bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Cara ngeceknya kalian pakai feeler gauge kayak gini, cari ukuran yang kira-kira seret dan ada gesekan lah ya, jangan sampai terlalu maksain masuk. Kalau terlalu maksain masuk nanti ukurannya bisa berubah. Dan ini hal yang harus sangat diperhatikan adalah pada saat memasang ring piston ke dalam pistonnya. Karena tadi ada ukuran top dan juga bottomnya, jangan sampai ketukar, dan juga ada posisi celahnya. Jadi setiap piston ring itu kan ada celah ya tadi, kayak bolongnya itu. Nah, itu harus kita atur. Bagaimana cara ngaturnya, itu bisa kalian lihat di sini. Jadi cara masang itu, nah ini kan ada celah dari piston ringnya, itu tidak boleh bertemu satu sama lain. Jadi jangan sampai garis kayak gini kalian masangnya. Itu dapat menyebabkan kebocoran dan tidak ada kompresi. Dan cara solusinya adalah paling gampang itu gua ngikutin dari klepnya. Jadi di piston itu kan ada sudut klep tuh ya, tempat untuk klepnya mendarat. Itu bersilangan atau 180 derajat antara setiap ringnya. Jadi kalau misalkan nomor 1 ada di sebelah sini dan di nomor 2-nya itu berlawanan arahnya. Jadi contoh nomor 1 di sana, dan ini nomor 2-nya kita putar 180 derajat dari nomor 1 dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira yang biasa gue pakai, atau mungkin kalau ada metode yang lain dipersilahkan, karena kembali lagi ini berdasarkan dari pengalaman gue aja. Sekarang kita akan mulai memasuki pistonnya ke dalam blok. Nah, ini kayak gue perhatiin ya, jadi gue selalu berhati-hati, nggak mau terburu-buru. Gue pastikan semua gap piston ringnya sesuai dengan arah yang gue tujuin, jangan sampai ada yang bertemu. Dan cara masangnya itu kalau di
dealer resmi atau di BMW Astra Cilandak itu punya special tool sendiri. Kalau biasanya kan kita pakai spring kompresor piston ya, jadi kayak ada seng besi kita puter-puter masukin. Kalau ini cukup masukin aja dari atas ke bawah. Jadi enaknya piston ringnya itu tidak bergeser karena ada biasanya kan kalau ring kompresor tuh diputer suka geser. Ini tinggal masukin, pastiin semuanya lurus dan segala macem, dan kita tempelin ke bloknya seperti ini. Pastikan semuanya rata, nggak ada yang miring, dan kita tinggal tekan aja pakai jempol. Trup. Semudah itu masukinnya, gampang banget. Dan untuk rotating assembly semuanya sudah terpasang, jadi kita bisa kencengin semuanya tanpa harus bongkar lagi. Seperti ini konrod kita pasang semuanya, dan ini sudah final, tidak perlu ada yang dibuka-buka lagi akhirnya. Dan tadi spesifikasinya 7 kilo ataupun sesuai dari kerapatan metal yang kalian inginkan. Jadi kembali lagi, ada teknologi atau ada pacuan dari manual book atau dari pengalaman, bisa kalian aplikasikan. Dan sekarang semua sudah terpasang, enak banget nih, udah ada tandanya juga, jadi kalian tahu mana yang sudah dikencengin, mana yang belum, dan kalau kendor itu bisa ketahuan. Plus kita putar, nggak ada yang seret, oke kita lanjut lagi. Oke, ini namanya oil girdle atau pembatas oli ya, itu fungsinya itu kayak melapisi antara oli di oil pan dan juga crankshaft biar tidak ada windage. Dan juga ini sebagai struktur penguat dari main bearingnya. Nah ini ada baut-bautnya nempel di pinggir dan juga nempel di bearing capnya. So, ini ada reinforce dan juga penghalang oli biar nggak ikut berputar lagi atau cipratannya nempel ke krek as, bisa menyebabkan oil temperatur naik dan juga oilnya jadi kemana-mana lah. Ini pembatas dan harus banget dipakai. Lanjut aja kita masang ke pompa oli. Ini pompa oli ada gearnya dan ada bautnya. Lucunya BMW itu setiap pompa olinya itu putarannya ngencenginnya ya, itu bukan ke kanan tapi ke kiri. Jadi kalian perhatikan nih ada tandanya. Jangan sampai nanti kalian mau ngencengin malah jadi buka ataupun jadi bautnya patah. Itu harus sangat-sangat diperhatikan. Jangan asal masang doang. Dan kita pasang rantainya. Di sini nggak ada tensioner untuk oil pumpnya, jadi kayak masih tradisional. Tapi karena bautnya berbeda, jadi lebih aman. Lanjut kita pasang ke timing chainnya. Ada lidahnya juga kita pasang. Sesimpel ini untuk bagian timing chain, nggak aneh-aneh. Dan di mesin ini tidak ada packing. Semuanya harus pakai lem. Jadi packing itu cuman dikit banget, kayak cuman 4 biji kalau nggak salah ya. Cuman oil input, output, dan carter pun nggak pakai. Jadi kita mainin lem doang, ditempel. Dan di sini ada alat untuk masukin sealnya biar nggak lecet dan juga nggak rusak pada saat pemasangan. Dan saatnya kita pasang cylinder head. Karena cuma 4 silinder dan enteng, gue bisa ngangkat sendiri tanpa bantuan orang-orang. Dan yang dipastikan kalau masang itu packingnya itu lurus dan juga ada guide pointnya atau pinnya di dalam blok. Itu yang menentukan headnya lurus atau enggak. Kayak di sebelah sini, gue harus hati-hati banget. Gue lihat dengan benar mana pinnya biar masuk ke dalam got di headnya dan semuanya rapet. Setelah semuanya sudah pasti lurus, kita masukkan baut headnya. Di sini gue masih pakai baut head standar karena gue yakin ini cukup lebih kuat dibandingkan yang lama. Dan pengencangan spesifikasinya sesuai dari manual book. Gue nggak mau aneh-aneh dulu karena gue sendiri belum tahu dengan ukuran baut ini dan juga ukuran headnya seperti apa. Yang pasti kalau semua sudah terpasang dan saatnya kita pasang timing guide-nya. Nah kenapa ada timing guide? Karena di cam gear-nya itu tidak ada knock-nya. Semuanya tuh cuman baut doang yang nempel. Biasanya kan ada knock untuk masukinnya ya, kayak SPI-nya gitu. Ini nggak ada sama sekali. Cam gear-nya bisa muter kemana aja yang kita mau. Makanya di sini harus ada timing guide-nya. Setelah semua gear-nya terpasang, saatnya gua mau priming olinya. Apa itu priming? Jadi gua mau muterin oil pump-nya tanpa harus muterin mesinnya sendiri. Kan karena oil pump-nya terpisah nih ya, ada gear-nya. Dan di sini gua ada kayak botol isinya oli. Cukuplah untuk muterin ini dan gue tempel ke strainernya. Nah setelah ditempel kita puterin nih bautnya. Nah muternya itu gue pakai ratchet elektrik biar nggak terlalu kenceng dan juga nggak terlalu pelan. Kalau pakai tangan kan pelan banget. Nah kalau pakai ini putaran tuh masih oke lah, sekitar 300 atau 500 rpm. Jadi kita putar dan olinya itu biar muter ke seluruh bagian mesin. Tapi crankshaftnya tetap diam. Jadi olinya itu ngumpul biar memproteksi semua lapisan yang harus dilapisi. Jadi pada saat nanti kita first starting, harusnya semuanya aman.
Kayak tadi gue bilang, karternya sendiri nggak ada packingnya, semuanya pakai lem. Dan di sini gue lemnya pakai lem khusus dari BMW karena ini kata mereka sih paling ampuh banget tanpa bocor. Dan jadi packingnya itu sendiri cuman packing head yang tadi kita tempelin ya, sisanya semua pakai lem. Setelah itu kita pasang karternya dan baut-bautnya sekalian. Ini ngencenginnya ada sequence-nya, jangan ngasal. Ada instruksinya dari kanan, kiri, tengah ya kayak biasa gue kasih tahu. Dan ngencenginnya sendiri gue nggak mau ngasal, gue pakai momen juga kunci torsi biar semuanya presisi dan pasti tidak ada kebocoran. Pada bagian flywheel gue melakukan modifikasi karena 4 silinder itu terkenal torsinya atau respon yang agak kurang. Gue pakai flywheel dari RB25 Nissan. Nah, yang gue lakuin adalah ngerubah lubang baut flywheelnya, gue tutup dan gue bor baru. Nanti kita akan tempel ke sini, serta diameternya itu lebih besar 20 mm dari standarnya BMW. Karena lebih besar, jadi memberikan efek inersia yang lebih banyak, sehingga dapat membantu torsi dan juga respon dari mesin ini. Karena kita mengganti flywheelnya menggunakan Nissan, otomatis koplingnya juga Nissan. Yang gua ganti adalah bagian tengahnya nih, input shaftnya. Giginya kan BMW dan Nissan tuh beda. Jadi gua ganti dan pressure plate-nya juga lebih tebal dibanding BMW. Nah, ini bikinnya dipres dan dilas-las, mudah-mudahan kuat. Ya, kalau nggak ada barangnya ya kita bikin aja ya. Ini eksperimen gua. Dan kalau berhasil mungkin kalian bisa ngikutin biar kalian bisa ganti-ganti gearbox sesuai yang kalian mau. Dan juga koplingnya banyak banget pilihan. Ya, hopefully ini semua berhasil. Kita pasang koplingnya pakai input shaftnya BMW. Ini gearbox rusak gue potong, jadi gue punya alat special tools untuk masukin senternya ya. Nah, ngencenginnya juga harus ada sequence-nya, jangan sampai salah. Dan flywheel yang gue pakai ini sudah dibalance, jadi kalau kalian lihat ada tanda titik putih itu adalah garis yang harus gue lurusin biar semuanya balance sesuai dari mesin bubut yang udah kita balance kemarin. Dan semua sudah terpasang, jangan lupa kalian copot lagi itu senternya, jangan sampai kepasang di mesin, karena kepasang nanti nggak bisa masuk ya mesinnya. Oke? Oke semuanya, sampai di sini dulu episode kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan lagi kalau misalkan gua ada kesalahan praktek atau kesalahan nyebut, mohon dimaafkan, namanya juga masih belajar. Dan kalau kalian ada input atau masukan untuk gua biar lebih baik lagi, mohon komen di bawah. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga gua nambah ilmu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.